Tapi kalau mohon maaf ya, kalau kita ketemu dengan orang yang dikit-dikit gak ada semangatnya, kayak orang kurang gula, kayak orang kurang vitamin gitu saudara. Kadang-kadang kan malas juga saudara. Karena kan apa? Ketransfer saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita gaul dengan orang yang gak ada semangat, nanti lama-lama kita juga ikutan gak semangat. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami percaya selama kami tangannya dipegang oleh Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Kami tidak takut, kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam pemeliharaan Tuhan kami akan lihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati kami itu siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami doa benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikanlah yang akan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melahirkan, memampukan, menguatkan, bahkan mengubahkan yang bisa luar biasa untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Tuhan saja yang nampak, Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari yang siap terima isi Tuhan dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. 2-3 orang kiri kananmu. Yang jomblo 10 orang. Ayo yang jomblo 10 orang ya. Udah jomblo jangan jual mahal ya. Ayo. Haleluya, haleluya. Saya senang bisa jumpa dengan saudara. Saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di saat yang lain ketika sibuk dengan liburan, jalan-jalan ke puncak, ke Bali, luar negeri dan lain sebagainya, healing. Tapi saudara datang tetap cari Tuhan. Saya mau bilang artinya apa? Saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin ada di antara saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, saya nggak jalan-jalan, saya di sini bukan karena saya cinta Tuhan, tetapi nahadong heping nggak ada doi Pak Pendeta. Oh tidak ya. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak boleh Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-21, saya baca ayat 1, saudara 2, kita gantian ayat 8, kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana Yohanes 21 boleh bilang haleluya. Di situ diberi judul apa? Yesus menampakkan diri kepada di pantai danau Tiberias. Demikian ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2 silakan.
Ayat yang ketiga dikatakan apa? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4, ya. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8 sama-sama, 3, ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, saudara, saya mau bilang saudara, Tuhan kita adalah pribadi yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku dahsyat. Amin. Artinya apa? Ketika saudara dan saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, pribadi yang luar biasa, maka hidup kita nggak mungkin biasa-biasa. Ketika saudara dan saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, pribadi yang luar biasa, maka kita pasti menerima dampak yang luar biasa. Katakan amin. Makanya doa saya, ibadah hari ini bukan hanya sebagai rutinitas semata, tapi ibadah di mana saudara dan saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hal yang luar biasa menjadi bagian setiap kita yang percaya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini saudara kita akan membahas adalah kisah di mana Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid saudara. Dan memang ini bukan perjumpaan yang kedua, ini bukan penampakan yang pertama. Sekali lagi maksud saya saudara, kenapa? Karena penampakan yang pertama sudah kita bahas kemarin ketika dua murid yang perjalanan ke Emmaus saudara. Dan ini adalah penampakan yang berikutnya saudara, di mana Petrus, Yohanes dan juga murid-murid yang lain, mereka sementara mencari ikan saudara. Dan saya mencatat di sini saudara, bahwa ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, ada agenda khusus yang saya pelajari saudara. Ada agenda khusus yang Tuhan mau lakukan buat para murid-murid, yaitu bicara tentang pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan. Amin. Makanya doa saya, saudara dan saya, setiap kita yang hadir yang rindu pemulihan, setiap kita pulang bawa pemulihan dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya judul khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang perjumpaan yang membawa pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan yang membawa pemulihan. Amin. Apa pemulihan yang mau Tuhan lakukan melalui perjumpaannya dengan murid-murid di Danau Tiberias? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan semangat. Coba kita lihat ayat yang ke-7 dan 8 saudara. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama, 3, ya. Maka itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka apa? Sebab ia tidak lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan apa? Mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira berapa? Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, saya mau bilang saudara, ketika menghadapi masa-masa yang sulit, ketika menghadapi goncangan yang besar, ada banyak orang akhirnya apa saudara? Ngalamin keadaan yang sulit dan akhirnya apa? Ada banyak orang putus asa saudara. Kalau saudara perhatikan, Petrus, Yohanes dan juga murid-murid yang lain, mereka ngalamin goncangan yang luar biasa, pukulan yang begitu besar. Kenapa? Karena orang yang paling mereka sayangi, orang yang paling mereka banggakan, orang yang paling mereka harapkan untuk jadi pembela buat mereka, malah harus ditangkap, disiksa dengan begitu mengerikan, dan akhirnya apa? Mati di atas kayu salib saudara. Saya mau bilang saudara, ini sebuah kondisi yang sangat berat. Makanya mereka ngalamin depresi yang luar biasa. Mereka ngalamin patah semangat yang luar biasa. Makanya kalau saudara ingat kemarin kita bahas tentang yang namanya dua murid, salah satunya namanya Kleopas. Mereka pulang kampung. Kenapa? Karena mereka sudah nggak ada pengharapan lagi. Mereka sudah desperate, mereka sudah putus asa, mereka sudah patah semangat saudara.
Sama seperti Petrus dan juga Yohanes, mereka patah semangat. Tetapi ketika mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya apa? Mereka ngalamin yang namanya pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, semangatnya dipulihkan. Amin. Dan kita bisa lihat wujud nyata dari semangat yang sudah dipulihkan. Petrus langsung loncat ke dalam danau. Dia langsung berenang ke tepian, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, ini wujud nyata semangatnya sudah pulih. Saya mau bilang, saudara, jaraknya Alkitab mencatat berapa? 200. Jangan dulu munculkan PPT-nya. Saya mau nanya, kira-kira satu hasta berapa meter? 1,5, 3,5, satu hasta. Saya bahas waktu Goliat. Berapa? Satu hasta kurang lebih 0,45 meter. Artinya 200 hasta berapa meter? Darah Yesus Tuhan. Kalau agama udah payah, matematika tolong jangan payah juga ya. Nah ini contekannya nih. Satu hasta itu 0,45 meter. Artinya apa? 200 hasta 90 meter. Saya mau bilang, saudara, 90 meter bukanlah jarak yang pendek untuk berenang, saudara. Itu jarak yang panjang, apalagi buat saya yang hanya bisa dua gaya dalam berenang, yaitu apa? Gaya batu dan juga gaya lumut, saudara. Gaya batu yaitu ketika nyemplung langsung plung ke dalam, saudara. Kalau gaya lumut nempel aja di kolam gitu, saudara. Ingat, ngetawain pendeta itu dosa ya. Nah, saya mau bilang, saudara, 90 meter itu jarak yang panjang untuk seorang berenang. Dan saya mau bilang, saudara, Petrus langsung loncat, dia berenang 90 meter jauhnya. Kenapa? Karena semangatnya sudah dipulihkan. Saya mau bilang, saudara, Tuhan menampakkan diri. Salah satu agenda adalah memulihkan semangat. Kenapa? Karena semangat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, semangat itu penting. Amin. Ada beberapa hal, saudara, yang menjadi dampak ketika saudara dan saya bersemangat. Salah satunya adalah apa? Semangat ternyata berpengaruh pada berkat. Sama-sama bilang sama saya, semangat berpengaruh pada berkat. Amin. Dasarnya di mana, Pak Pendeta? Kalau saudara ingat ketika yang namanya Tuhan Yesus, Tuhan memerintahkan yang namanya para bangsa Israel. Tuhan dan Allah adalah satu, saudara. Jadi ketika Allah memerintahkan yang namanya para bangsa Israel, Yosua dan juga seluruh bangsa Israel untuk masuk menduduki yang namanya tanah Kanaan, gambaran berkat dan janji Tuhan. Yosua 1 ayat 9, sama-sama kita baca. Yosua 1 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ayat. Bukankah kuatkan? Janganlah, sebab Tuhan Allahmu apa? Sama-sama bilang sama saya, jangan tawar hati. Berkatnya sudah ada di depan, tetapi untuk meraihnya mereka harus punya semangat, tidak tawar hati. Tawar hati bahasa aslinya boleh munculkan. Tawar hati itu bahasa aslinya, saudara, adalah discourage atau bicara tentang patah semangat, tidak ada semangat. Jadi betapa pentingnya, sekalipun berkat sudah disediakan, tetapi saudara dan saya jika nggak ada semangat, bisa berkat Tuhan bisa tidak kita nikmati dalam kehidupan setiap kita. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, Tuhan sudah menyediakan berkat. Pastikan saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang semangat. Sama-sama bilang sama saya, semangat itu penting. Sama-sama bilang sama saya, semangat menentukan berkat. Amin. Makanya kalau saudara baca banyak biografi orang-orang hebat, saudara, orang-orang sukses dalam kehidupan mereka, salah satu yang menjadi ciri mereka adalah semuanya bersemangat. Kemarin saya baca, saya nonton, saudara, sebuah podcast dari seorang anak muda yang masih sangat muda tapi sudah sukses luar biasa di Indonesia, saudara. Dia bilang begini, salah satu kunci kenapa saya sukses dalam apa yang saya kerjakan adalah ketika saya bangun dengan semangat. Ketika saya mengerjakan segala sesuatu, saya kerjakan semuanya dengan semangat. Akhirnya apa? Kalau kita kerjakan semuanya dengan semangat, akhirnya dapat membawa kita pada kesuksesan, saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang, kalau kau mau hidupmu sukses, sama-sama bilang sama saya, semangat. Amin. Ada artikel yang sangat memberkati saya bilang begini, saudara, sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Coba kita lihat. Artikelnya bilang begini, saudara. Artikelnya bilang begini, semangat adalah salah satu faktor
yang menentukan kesuksesan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Semangat adalah dorongan batin yang membuat kita berani menghadapi tantangan, berusaha keras dan tidak mudah menyerah. Semangat juga merupakan sumber energi positif yang dapat memotivasi diri sendiri dan juga orang lain, saudara. Nah, kira-kira kalau saya sederhanakan tabelnya seperti ini, saudara. Jadi semangat akan membawa kepada kesuksesan. Nah, dan dalam semangat itu, saudara, ada dampak yang akhirnya kita akan raih. Kita akan bahas satu persatu, saudara. Yang pertama adalah apa? Ketika saudara dan saya semangat, akan meningkatkan kualitas kerja kita. Gambar selanjutnya boleh kita lihat, akan meningkatkan apa? Kualitas kerja. Makanya ada banyak perusahaan bikin karyawannya semangat supaya kualitas kerjanya baik. Ada banyak perusahaan bikin dekorasi kantor yang membuat semangat supaya kerjanya baik. Ada banyak pemimpin-pemimpin di dalam perusahaan bikin anak-anak buahnya semangat supaya kerjanya jadi baik, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, makanya sering muncul kalimat-kalimat, yuk semangat yuk semangat yuk, atau yuk bisa yuk bisa yuk. Nah, kalimat yuk bisa yuk ternyata bukan hanya membangkitkan semangat, membangkitkan emosi karyawan juga, saudara. Iya, itu menurut survei. Jadi ada karyawan-karyawan udah mau tipes, kasihan. Pemimpinnya bilang, ayo yuk bisa yuk bisa. Padahal udah mau tipes, saudara. Kasihan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bicara tentang semangat akan buat saudara dan saya jadi lebih lebih mampu untuk apa? Bekerja dengan baik. Selanjutnya, setelah bicara tentang pekerjaan, meningkatkan apa lagi kalau kita bersemangat? Meningkatkan apa? Mental dan fisik. Nah, makanya orang kalau punya semangat, mentalnya kuat, saudara. Shalom anak muda. Jadilah anak muda yang semangat supaya mentalmu kuat. Karena ada banyak anak muda zaman sekarang baru dikasih kerjaan sedikit udah bilang, oh my god, mental health aku rusak. Ya ampun tuh. Iya. Baru dikasih tanggung jawab sedikit udah, oh my god, oh bos aku tuh toksik banget. Aduh, aku tuh nggak bisa diginiin. Aku tuh kenapa nggak ada semangat? Orang kalau bersemangat dikasih tanggung jawab, kasih pekerjaan juga, ayo bisa. Kenapa? Karena ada semangat di dalamnya. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara anak muda, ayo pastikan bersemangat, amin. Bukan hanya mental yang sehat. Gambar selanjutnya masih dalam gambar yang sama. Fisik juga, boleh munculkan lagi. Fisik juga, belum, mundur lagi. Fisik juga, jadi kuat. Makanya kita bilang begini, saudara, hati yang gembira adalah, tetapi semangat yang patah mengeringkan. Jadi kalau kita bersemangat, maka tubuh kita, fisik kita juga jadi kuat, katakan amin. Makanya kan kalau saudara lihat tempat fitness kan rata-rata mereka putar lagu semangat. Supaya apa? Karena semangat jadi kuat. Iya kan? Tempat fitness kalau saudara lihat lagu-lagunya kan, iya, mana ada lagunya yang lumpuhkanlah. Bodoh. Mau jalan aja nggak ada kekuatan itu. Yalah. Saya mau bilang, saudara, ya harus semangat. Makanya saya juga kalau fitness itu, saudara, lagu yang saya suka dengar lagu-lagu yang semangat-semangat. Lagu rohani, tapi lagu rohani yang beatnya R&B yang itu jarang memang. Makanya saya suka dikirimin lagu-lagu R&B hip hop yang semangat. Tapi kadang-kadang lagunya bagus, liriknya nggak bagus. Iya, lagu-lagu R&B saya dengar, bagus ini. Kalimatnya bahasa Inggrisnya lumayan, pas ditranslate ke bahasa Indonesia. Bokap lucu lu, nyokap lucu lu, darah Yesus Tuhan. Bahaya sekali. Makanya kalau ada anak-anak muda Bonerges yang ada di tempat ini punya profesi sebagai DJ, tolong bikinin lagu rohani yang bagus, remix. Jadi supaya saya putarnya yang begini, ku pandang wajah dan berseru, waduh, supaya semangatnya dapat, kekudusannya tetap dapat, saudara. Haleluya, haleluya. Saya mau bilang, saudara, kenapa? Karena semangat bikin kita jadi kuat. Kemudian selanjutnya, apa lagi? Setelah bicara tentang sehat mental dan juga fisik, ternyata kalau kita semangat, ternyata meningkatkan hubungan sosial. Sama-sama bilang sama saya, hubungan sosial. Saya percaya saudara senang dengan orang-orang yang semangat, amin.
Saya percaya saudara senang bergaul dengan orang-orang yang ada semangatnya saudara. Ketika dalam kehidupannya ada semangat, kita senang gaul sama dia saudara. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau kita ketemu dengan orang yang dikit-dikit gak ada semangatnya, kayak orang kurang gula, kayak orang kurang vitamin gitu saudara. Kadang-kadang kan malas juga saudara. Karena kan apa? Ketransfer saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita gaul dengan orang yang gak ada semangat, nanti lama-lama kita juga ikutan gak semangat. Saya punya teman saudara, gemes banget saya lihat sama dia saudara. Kenapa? Bertahun-tahun saya kenal dia, setiap ketemu gak ada semangat, jalan aja. Aduh, pusing gua bro. Aduh, bertahun-tahun begitu terus. Lama-lama saya lihat dia, aduh bro, gua pusing lihat lu bro. Saya mau bilang saudara, iyalah. Saya mau bilang saudara, orang malas, tapi kalau saudara semangat, orang juga lihat saudara, wih enak gaul sama dia. Soalnya dia energik, semangat. Kita juga jadi ikutan semangat saudara. Tapi kalau malas ya ampun Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang gak ada semangatnya kadang-kadang saudara malas orang deketin. Apalagi apa? Yang pacaran-pacaran nih. Shalom para pria anak muda. Shalom anak muda pria. Laki-laki harus semangat, amin. Saya mau bilang ya, wanita paling gak suka laki-laki kayak orang kurang gula. Iya. Wanita paling malas lihat laki-laki kayak orang, mohon maaf ya, jalan aja ngapel aja. Gua tuh gak bisa jalan. Gua tuh menemangang. Wanita mau yang semangat, betul para wanita? Kalau nggak ada semangatnya ya Tuhan. Jadi laki-laki itu harus ada semangat. Kita mau kemana? Oke, ke Betos. Siap. Mari naik. Kalau perlu naik motor, tidak usah digas. Pikul aja motornya. Itu bersemangat. Bukan cuman yang belum menikah, yang sudah menikah juga. Shalom bapak-bapak. Pak, jadi pribadi yang semangat pak. Kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami pak harus semangat. Kenapa? Karena berkat keluarga tergantung kita sebagai imam dalam keluarga. Jangan suami-suami, waduh bangun pagi. Ada banyak orang bangun pagi, bukannya semangat, cuman keluar garuk perut, ngeliatin tanaman, lihat ada batu-batu, buka sendal, terapi ya. Turut berduka cita. Bagaimana mau diberkati? Saya mau bilang saudara, hati-hati loh. Bapak-bapak ayo semangat, amin. Kok ibu-ibu yang amin? Pengalaman di rumah ya bu. Iya, sampai suami saya begitu banget Pak Pendeta. Seharian nonton TV garuk-garuk perut, sore-sore siramin jalan, nggak telas apaan. Aduh, saya mau bilang saudara, iyalah, anak Tuhan harus semangat, amin. Apalagi saudara yang mau hidup mau diberkati, jangan berpikir bahwa apa, oh Pak Pendeta tenang aja Pak Pendeta, kita kan anak Tuhan, tidur pun diberkati. Hey, firman Tuhan berkata tidur pun diberkati, bukan tidur-tidur doang diberkati. Jangan berharap kau tidur-tidur doang, bangun pagi, main HP, makan, tidur lagi. Bangun siang, main HP, makan, tidur lagi. Sore-sore, makan, main HP, tidur lagi. Malam-malam main HP, pasang status, semua kan indah pada waktunya. Hei, keong racun bangun. Kau tidur terlalu miring katanya saudara. Bukan saya ngomong, TikTok yang ngomong saudara. Saya aja pendeta semangat.
Mau diberkati harus semangat. Makanya kalau saudara lihat saya khotbah, apakah pernah saya datang dengan khotbah? Enggak. Maju. Don't worry. Never mind. No smoking. Iyalah. Saya mau bilang saudara, semangat itu penting, amin. Masih ada lagi. Setelah hubungan keluarga, apa lagi? Kepuasan, meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus semangat, amin. Sama-sama bilang sama saya, semangat menentukan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Masih dalam konteks yang sama saudara, semangat juga bisa bikin kita kuat. Sama-sama bilang sama saya, semangat bikin kita kuat. Amsal 18 ayat 14 dikatakan apa di sana? Amsal 18 ayat 14. 3, ya, orang yang bersemangat dapat apa? Menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang sama-sama bilang sama saya, semangat bikin kita kuat. Amin. Kemudian semangat juga ternyata menentukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, semangat menentukan mujizat. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Saudara ingat wanita yang pendarahan 12 tahun? Wanita yang pendarahan 12 tahun fisiknya pasti sangat lemah. Tapi saudara lihat semangatnya luar biasa. Dia terobos yang namanya kerumunan orang. Dia teriak memanggil Tuhan. Dan artinya apa? Semangatnya luar biasa membuat dia terima mujizat. Saya mau bilang saudara, saya bisa melihat orang yang bisa terima mujizat atau tidak. Kadang-kadang terlihat dari semangatnya saudara. Kenapa? Karena semangat menentukan iman. Sama-sama bilang sama saya, semangat menentukan iman. Iyalah. Saya mau bilang saudara, udah ada pemain? Belum. Ini baru poin 1. Masih 3 poin lagi. Ini memang khotbah sampai jam 10 malam. Spesial buat Betos. Ini hati saya kalau dibuka ada Betos dalamnya saudara. Di belakang Bekasi I'm in love. Saya mau bilang saudara, iya. Belum. Sampai lupa khotbah saya. Oh iya. Makanya saya selama pelayanan bertahun-tahun saya bisa lihat mana orang terima mujizat atau tidak dari semangatnya. Iya. Ada oma-oma di Manado maju, altar call, memang jalan aja memang. Pak Pendeta doakan saya, dari cara dia luar biasa itu saya bisa lihat, oh ini imannya luar biasa. Kenapa? Karena semangat wujud nyata dari iman kita yang besar saudara. Jangan bilang kita punya iman yang besar kalau semangat aja nggak ada saudara. Bilang oh beriman tapi nggak ada semangatnya, oma-oma ini. Pak Pendeta doakan saya, sampai setelah saya ditarik sama dia, tarik. Nggak apa-apa pinggang encok, yang penting dia terima mujizat saudara. Harus punya roh martir. Iya. Oh, kadang-kadang ada orang sehat-sehat maju aja. Pak Pendeta doakan ya. Jangan kan penyakit parah, panu aja nggak sembuh itu saudara. Makanya bilang sama kanan kirimu, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa yang mau Tuhan pulihkan saudara? Yang kedua setelah memulihkan semangat adalah memulihkan hubungan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan hubungan. Coba kita lihat ayat 15 sampai 17. Ayat 15 sampai 17. 15 sampai 17. 15 sampai 17 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Kita baca 3, ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada apa? Apakah engkau lebih daripada? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa apa? Loncat ayat 16 dikatakan apa? Kata Yesus pula kepadanya untuk Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa apa? Ayat yang ke-17 loncat dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya untuk keberapa kali? Ketiga kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau? Maka sedih hati Petrus karena apa?
Untuk ketiga kalinya apakah engkau? Pertanyaan saya, apa yang membuat Petrus sampai sangat-sangat sedih hatinya? Dan cuma hahe jawab. Apa yang membuat Petrus sampai sangat sedih hatinya? Yes, hampir betul, nanti kita akan ke sana. Tapi bukan itu untuk di poin ini. Apa? Pertanyaan yang sama, yes. Diulang-ulang, yes. Nice, sedikit lagi. Tadi sekarang apa? Yes, karena Tuhan bertanya sampai 3 kali. Ini maksudnya apa? Petrus berpikir bahwa Tuhan meragukan kasihnya kepada Petrus, kepada Tuhan. Kasih Petrus kepada Tuhan. Petrus merasa bahwa Tuhan meragukan kasihnya yang besar kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan nggak tahu Petrus sangat mengasihi Tuhan? Yes, sangat tahu. Kenapa? Karena Tuhan bisa melihat hati. Terus kenapa Tuhan tanya sampai 3 kali? Memastikan kurang tepat. Ada 2 juta rupiah di rekening masing-masing. Yes, betul. Karena Petrus menyangkal berapa kali? Jadi kalau saudara perhatikan penggunaan bahasa Yahudi itu Ibrani itu begini, saudara. Jadi kalimat ketika diucapkan, jumlah pengucapan menunjukkan kualitas. Jadi kalau misalnya diucapkan 1 kali itu level biasa, diucapkan 2 kali punya level lebih tinggi daripada yang pertama. Kemudian kalau level diucapkan sampai 3 kali, artinya apa? Punya level paling tinggi. Petrus sangat sedih karena Tuhan tanya sampai 3 kali. Artinya apa? Dari perspektif Petrus, Tuhan sangat meragukan kesungguhan hatinya dalam mengasihi Tuhan. Tetapi dari perspektif memulihkan hubungan, Tuhan tanya sampai 3 kali karena Petrus sudah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Artinya apa? Penyangkalan kepada Tuhan sudah sampai level yang sangat tinggi. Jadi Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Karena Tuhan mau membuat impas. Tuhan mau membuat supaya Petrus menyadari bahwa penyangkalannya sudah terbayar lunas. Katakan amin. Makanya kalau saudara perhatikan bahasa asli yang digunakan dalam pertanyaan Tuhan Yesus, pertanyaan pertama dan kedua, Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku, tuh menggunakan kata agape, kasih agape. Apa tuh kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi. Tetapi ketika pertanyaan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan nggak pakai agape lagi, tapi Tuhan memakai kata piliah, kasih persahabatan atau apa? Kasih persaudaraan. Kenapa? Karena Tuhan mau memulihkan hubungan antara Petrus dan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kenapa ini penting? Karena dalam hubungan yang erat dengan Tuhan ada kekuatan, katakan amin. Dalam hubungan yang erat dengan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita. Makanya ada orang yang bisa tetap bersukacita dalam masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Salah satu kuncinya karena dia tetap terhubung dengan sumber sukacita, damai sejahtera, itu Tuhan. Kalau saudara perhatikan ibu gembala sidang kita, saudara, kalau beliau melayani tetap dengan pesona yang luar biasa, tetap dengan aura yang begitu positif. Bukan berarti beliau nggak ada masalah, tantangan, persoalan. Bukan berarti ibu gembala nggak pernah ngalamin goncangan yang luar biasa. Tapi karena beliau selalu terhubung dengan Tuhan, makanya tetap bisa bersukacita. Dan inilah yang saya mau bilang, saudara, Tuhan mau kita miliki dalam kehidupan setiap kita. Selalu melekat terhubung dengan Tuhan. Akan ada sukacita, damai sejahtera yang Tuhan akan anugerahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, selalu terhubung dengan Tuhan.
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang ketiga, sambil imam musik boleh maju ke depan. Sudah ada di depan. Ini namanya pemusik yang visioner. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Bukan. Ayat 15 sampai 17 bagian terakhir dikatakan apa? Bagian terakhir, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa apa?" Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16 bagian terakhir yang saya garis tebal dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah." Ayat 17 bagian terakhir dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah." Saat Petrus dan murid-murid ngalamin pukulan yang keras dalam kehidupan mereka karena pribadi yang sangat mereka harapkan, yang sangat mereka cintai, yang mereka sangat nanti-nantikan, ditangkap, disiksa dan akhirnya mati di atas kayu salib. Saya mau bilang saudara, itu sebuah pukulan, hantaman yang sangat keras. Dan akhirnya apa? Mereka kehilangan arah. Sama seperti dua murid, salah satunya Kleopas yang pulang kampung itu saudara. Itu bukan karena lagi mudik saudara, tapi karena mereka lagi kehilangan arah. Makanya mereka gak stay di Yerusalem. Awalnya mereka di Yerusalem untuk pelayanan, menemani Tuhan dalam pelayanannya. Tapi ketika ngalamin hantaman yang keras, akhirnya mereka pulang kampung ke Emmaus karena mereka kehilangan arah saudara. Petrus dan Yohanes dan murid-murid yang lain juga sama. Profesi awal mereka apa? Halo, profesi awal Petrus dan teman-temannya apa? Nelayan, penjala ikan. Ketika Tuhan menjumpai mereka pertama kali, Tuhan memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Tetapi hantaman yang berat, hantaman yang keras membuat mereka kembali menjadi penjala, karena mereka kehilangan arah. Mereka nggak tahu mau kemana. Akhirnya apa? Mereka kembali jadi penjala ikan. Makanya mereka ada di situ saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita, ketika kita ngalamin hantaman yang keras, kita jadi orang yang akhirnya kehilangan arah, nggak tahu mau kemana. Sampai akhirnya ada banyak orang berpikir untuk, ngapain lagi aku ikut Tuhan? Hantamannya membuat saya nggak tahu harus ngapain. Ngapain lagi aku hidup? Hantaman ini membuat saya putus asa dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup khotbah saya undang tim saya untuk boleh bantu supaya lebih totalitas. Jadi tim saya ini gambaran saudara dan saya, di mana mimbar itu adalah tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Awalnya Tuhan mengarahkan setiap kita pada tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi terkadang dalam kehidupan setiap kita ada hantaman-hantaman yang berat. Anak mana loh? Enggak lah. Ada hantaman-hantaman yang berat, yang akhirnya apa? Membuat kita melenceng dari lagi. Kan udah melenceng tadi. Iya, ada hantaman-hantaman yang berat yang membuat kita melenceng dari arah yang sebenarnya. Nah, di saat inilah akhirnya ada banyak orang bingung, aku harus kemana? Karena pukulan hidup yang begitu keras. Tapi saya mau bilang saudara, kalau saudara di posisi ini, datang sama Tuhan. Karena tangan Tuhan yang hebat akan memulihkan setiap kita untuk kembali pada tujuan Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, datang sama Tuhan. Tuhan pulihkan tujuanmu.
mencapai hari depan yang penuh dengan harapan. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Terus sekali kita tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa Dia Tuhan yang rindu memulihkan setiap kita. Dia Tuhan yang rindu saudara dan saya ngalamin pemulihan. Tapi kunci ngalamin pemulihan adalah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari datang sama Tuhan, supaya pemulihan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Di dalam Tuhan, ketika ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan semangatmu. Kau yang hari ini letih lesu dan beban berat, kau yang gak sanggup lagi menghadapi semuanya, datang sama Tuhan. Biar Tuhan yang pulihkan semangatmu untuk kembali bangkit dan melangkah bersama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia Tuhan yang rindu memulihkan hubunganmu dengannya. Hari ini mungkin kau merasa oleh karena pelanggaranmu, dosamu, kesalahanmu, hubunganmu gak layak di hadapan Tuhan. Kau merasa berdosa di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan hubungan. Dalam hubungan yang erat dengan Tuhan ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan yang terakhir, kadang-kadang oleh karena pukulan yang berat dalam kehidupan kita, kita kehilangan arah. Tapi ketika kita mau datang sama Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan kasih akan memulihkan arah tujuan kita kembali pada rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Mari datang sama Tuhan, bawa hidup, membawa hatimu sama Tuhan. Mungkin kau berkata, Pak Pendeta, tapi masalahnya saya gak kuat lagi Pak Pendeta. Hantamannya begitu keras dalam hidupku. Datang sama Tuhan. Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan melihat air matamu, dan Tuhan pasti memulihkan keadaanmu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan.